Li, Mama mohon kamu jangan lakuin hal ini. Kenapa emang ya? Aduh, Bianca kamu dengar kata Mama deh. Lebih baik tidak lakukan hal itu. Kalau enggak, nanti akan senjata makan tuan ke kamu. Senjata makan tuan? Maksud Mama tuh apa? Mama tuh kalau ngomong, aduh jangan setengah-setengah gitu dong, Ma. Mas? Mas Dimas? Kayaknya udah tidur kali ya. Ini deh, besok aja ngomongnya. Bagus deh kalau Dimas nggak bangun. Tapi gimana nih kalau gara-gara Bianca akan angkat soal ini semuanya jadi malah kebongkar. Aduh pusing-pusing, mana udah jam segini lagi. Tahu mendingan aku pulang aja dulu deh biar bisa mikir. Terus. Oke, makasih ya Pak. Kamu Siska. Lepasin! Lepasin saya! Kamu yang mencuri anakku kan? Kamu yang hancurkan hidupku, kamu yang mengambil hartaku semua. Kamu Siska. Di mana anakku? Lepasin saya, kamu orang gak waras! Lepasin! Di mana? Lepasin saya! Lepasin! Hei, di mana? Lepasin! Hei! Siska! Berhenti! Siska! Awas kamu. Aku akan cari kamu. Kamu sudah mencuri anakku. Kamu sudah membawa pergi. Di mana kamu bawa dia? Awas! Bang, aneh sering banget lihat tuh perempuan lewat sini. Serius kamu? Ya, kagak percaya lagi. Kemarin, dia tuh jalan sama perempuan muda, kira-kira umur 26 tahun. Kalau gitu, itu putri kesayanganku. Putri abang. Lah, itu perempuan itu siapanya abang? Dia orang jahat. Dia sudah menghancurkan hidupku. Dia sudah membawa kabur anakku. Putri kesayanganku, Ratna. Laki-laki ini, setelah aku keruk semua hartanya, akan aku tinggalkan dia. Asik banget Mas nonton TV-nya. Iya nih, seru. Aku buatin teh anget ya, mau? Silakan.
Nih Mas, Ayo. Aduh. silakan. Pinter tenan ya dah. Mas cinta gak sih sama aku? Iyalah, aku tresno banget karo kowe. Enak, enak tenan. Kurang manis gak? Cukup wis, ojo kakean gula. Aku juga cinta dan sayang sama Mas. Aku tresno tenan karo kowe. Wayu tenan ya. Sudah? Ben Kok ngelundasku ya? Oh, capek ya? Banyakan nonton TV mungkin. Iya. Maaf ya Mas, aku memang cinta sama kamu. Tapi cinta sama harta kamu aja. Gak pernah aku cinta sama kamu. Yes. Selamat tidur Mas sayang. Semua harta Herman sekarang ada di tangan aku. Dan aku kaya raya. Halo sayang. Hai sayang. Halo. Aduh, gimana nih? Kok dia bisa muncul lagi? Dia ternyata tinggal di Jakarta sekarang. Wah, bahaya nih. Pokoknya tidak boleh ada satu orang pun yang tahu kalau dia ternyata ayah kandungnya Bianca. Aduh, bingung aku. Mana sekarang Bianca mau bongkar lagi kalau dia dan Aisyah bersaudara. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aduh. Aduh, saya nggak ngerti dokter. Belakangan ini tuh kondisi saya semakin menurun. Suka tiba-tiba pusing dan juga sering mimisan. Ini saya tuh kenapa ya dokter ya? Pak Irwan, sepertinya kondisi Bapak mengalami penurunan dan ini memerlukan diagnosa yang lebih lanjut. Sebaiknya dirawat di rumah sakit, Pak Irwan. Dokter, kalaupun saya harus mati, dokter, saya nggak mau menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit. Biarlah di rumah aja, dokter. Pak Irwan, istri Bapak kemana? Biar saya telepon untuk sampaikan kondisi Bapak ya. Kenapa sih ini acaranya nggak ada yang bagus? Bianca mana Bianca?
Paling mama nih. Tuh kan, mama. Bianca, ayo dong Bi, angkat telepon Mama Bianca. Ngapain sih nelfonin mulu? Paling-paling mau bahas soal Mas Dimas lagi sama Aisyah. Males banget. Angkat lagi teleponnya. Udah, mendingan tidur aja. Gimana nih? Apa sebaiknya aku kembali aja ya ke rumah Dimas untuk memastikan semuanya baik-baik aja? Halo, Bianca, kamu kenapa sih Mama? Halo, dokter. Oh ya, mohon maaf dokter, mohon maaf. Saya karena lagi ada satu urusan dan yang lain hal, saya jadi nggak tahu kalau dokter yang nelfon. Iya dokter, kenapa dok? Oh, iya, oke. Terima kasih dokter. Oke, aku lebih baik pulang. Mas Dimas? Ibu? Kok kamu yang keluar? Pak Dimas mana? Pak Dimas teh sudah berangkat ke kantor pagi-pagi atuh Bu. Punten Bu Bianca, saya teh mau nyuci dulu ya. Kok aneh? Sekarang setiap Mas Dimas pergi ke kantor nggak pernah tuh pamitan lagi. Idih, gak salah tuh omongan. Hei, gimana caranya Dimas mau pamit sama kamu kalau kamu aja baru bangun jam? Mikir dong kamu. Contoh tuh Aisyah, ya. Subuh udah bangun, terus ngurusin suami, masakin makanannya. Kamu ngapain? Ngapain, Bianca? Kayaknya anak saya tuh salah pilih istri ya, kejebak kayaknya. Ada aja omongannya. Enggak. Kayaknya aku punya ide lebih bagus daripada itu. Aku nggak akan ngebahas soal ini sama Mas Dimas. Hai, Uncle Setia. Ada urusan apa lo kesini? Oh, gue kesini punya penawaran bagus. Ini semua tentang Aisyah. Pasti tertarik kan? Tentang Aisyah. Biar kalau inget ya, ancaman gue berlaku sampai kapanpun. Lo sakitin Aisyah, lo berhadapan sama gue. Care banget sih. Siapa lagi yang mau ngerjain Aisyah lagi? Justru gue kesini itu pengen ngasih penawaran buat lo. Gue sama lo itu punya kepentingan yang sama, tau gak? Lo pengen Aisyah, dan gue pengen Mas Dimas kembali lagi sama gue. Itu artinya kalau lo bisa bantu gue untuk dapetin Mas Dimas lagi, gue akan bantu lo untuk dapetin Aisyah. Menurut lo ya, kenapa gue harus kerja sama dengan perempuan seperti lo? Ya, kalau lo nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Itu berarti Aisyah akan jadi milik laki-laki lain dong. Karena gimana pun, Aisyah udah nggak bisa lagi sama Mas Dimas. Karena pernikahan mereka itu gak sah. Lo ngomong apa sih? Aduh, gue nggak tahu lo emang nggak tahu, apa lo emang pura-pura bego. Lo sebenarnya udah tahu belum sih kalau gue ini dan Aisyah kakak beradik kandung?
Kok kayaknya nggak kaget? Berarti lo udah tahu kalau gue dan Aisyah itu sama-sama anaknya Papa Irwan. Dan lo tahu nggak? Seorang laki-laki itu nggak boleh menikahi kakak beradik. Itu artinya pernikahan Aisyah dan Mas Dimas itu nggak sah. Sementara gue dan Mas Dimas itu sah karena gue istri pertamanya. Dan sebentar lagi gue akan pulang ke rumah. Dan gue akan bongkar semua kebenarannya ke Mas Dimas. Terserah lo aja, lo mau kerja sama gue atau enggak. Tapi gue ngomong kayak gini karena menurut gue, lo itu orang yang paling berhak untuk mengurus Aisyah dan calon bayinya. Karena gimana pun calon bayi itu kan anak lo, iya enggak? Tapi itu semua tergantung lo sih. Gue cuman punya penawaran ini. Lo pikirin ya baik-baik. Aisyah ada di sini. Bu. Aisyah, tahu nggak? Masa tadi Bianca nyariin Dimas, padahal jelas-jelas Dimas kan udah berangkat kerja. Ini terus terang aja ya, Mama nggak habis pikir loh sama Bianca itu. Jadi perempuan kok gitu banget ya, nggak punya rasa, nggak peka gitu. Dimas kan udah nggak tertarik lagi sama dia. Lagi ngomongin aku ya? Ampun deh, yang diomongin tahu-tahu datang panjang umur banget ya. Mungkin bener ya yang diomongin orang-orang, kalau orang jahat itu umurnya panjang, ya. Mama kenapa sih ngerasa lagi menang banget? Mama lihat aja nanti siapa yang ketawa terakhir. Sekarang Mama nikmatin aja kemenangan Mama ini. Ini, Bianca, kamu denger baik-baik ya. Ya jelaslah Mama yang tertawa paling akhir. Ya, karena kenapa? Sekarang ini aja kamu lagi nangis terus-terusan. Nangisnya pakai sesubukan lagi. Gitu kan? Di dalam kamar sendirian. Gitu kan? Ngaku. Cukup ya, Ma? Cukup. Kalau Mama ngomong kayak gini terus, aku nggak segan-segan untuk bersikap kasar sama Mama. Kamu ngancam Mama? Memangnya apa sih yang bisa kamu lakuin sama Mama? Apa? Apa coba? Jangan provok aku, Ma. Apa coba? Jangan provok aku. Siapa? Mama jangan provok aku ya. Kamu pikir aku nggak berani? Diam kamu. Kurang ajar kamu ya? Mama duluan. Aku udah bilang jangan provok aku, Ma. Saya yang saya omongin itu benar apa adanya. Tapi kamu main dorong-dorong. Kamu main bikin saya diam saja. Ibu, Bianca. Jangan. Enak kan? Mau dijurukin lagi? Udah, Bu. Enggak. Bu. Udah cukup. Enggak. Aisyah, kamu dengar ya? Mama nggak terima didorong sampai jatuh nyungsep kayak gitu. Mama harus kasih pelajaran ke dia. Bu, kasih pelajaran apa? Jangan kasih. Bu, kamu duduk. Kamu lagi hamil. Ini kesempatan aku buat sakitin Aisyah. Pura-pura aja nggak sengaja. Salah sendiri, so baik mau ngelarai. Jangan, biarin, Bu. Biarin. Bu, duduk. Kamu duduk. Tenang, Mama bisa handle ini. Bu, ada apa ini? Aisyah, kamu gak apa-apa? Dimas, tuh. Ngapain sih, Mas? Ngapain kamu belain Aisyah terus? Kamu tahu gak sih kalau dia tuh bukan istri sah kamu?
Jaga bicara kamu, Bianca. Aku menikahi Aisyah secara sah. Itu apa? Tuh kelakuan istri kamu tuh emang parah banget dia nih. Aku bisa buktiin, Mas. Kamu tunggu dulu. Aku bisa buktiin kalau dia ini bukan istri sah kamu. Bianca? Ini. Mbak Bianca. Bu? Kenapa Aisyah? Jangan kasih sama ibu. Kenapa? Semua orang boleh nyakitin aku. Aku nggak boleh nyakitin siapa-siapa. Gitu, iya. Coba sekarang Bu Dina ngomong sama suami saya, bilang siapa ayah kandung Aisyah. Cukup, Bianca. Cukup. Lagian kamu mau tanya sama Aisyah juga, dia nggak akan bisa jawab. Karena apa? Karena Aisyah ditinggal ayahnya sejak dia dari bayi. Sampai sekarang Aisyah tidak mengenal ayahnya. Mas, itu cerita dulu, Mas. Dulu mungkin dia memang nggak mengenal bapaknya siapa, tapi sekarang kamu tanya lagi deh sama dia. Dia pasti tahu kan siapa bapaknya sekarang. Ya ampun Mas, kasihan banget kamu. Berarti di rumah ini semua udah tahu, tapi kamu belum tahu. Maksud kamu apa? Berarti cuma kamu doang Mas di rumah ini yang nggak tahu siapa orang tuanya Aisyah sebenarnya. Ayo dong, Bu Dina ngomong. Kasih tahu siapa ayah kandungnya Aisyah ke Mas Dimas. Oh, nggak mau ngomong? Aisyah? Kamu nggak mau ngomong? Ya udah, kalau gitu aku aja yang kasih tahu. Kalau ayah kandungnya Aisyah itu adalah Papa Irwan. Gak mungkin. Gak mungkin, Bianca. Aku gak percaya sama kamu. Ya terserah, toh juga kamu gak pernah percaya sama aku. Tapi satu yang pasti ya, kalau aku dan Aisyah adalah kakak adik kandung, itu artinya pernikahan kamu dan Aisyah tuh nggak sah. Dengar kan? Itu nggak sah. Aisyah, semua itu gak benar kan? Semua itu benar, Mas. Dan aku juga baru tahu akhir-akhir ini. Ditambah lagi
ada anak gue dalam perut Aisyah. Jadi kenapa nggak mendingan aja Aisyah sama gue nikah? Aisyah, ayo, lo sama ibu ikut gue. Gue janji akan membuat lo bahagia selamanya. Nggak kayak Dimas, yang selalu membuat hidup lo itu menderita. Sabar ya, Dim. Ya. Mas Satya jangan pegang aku ya, Mas. Cukup. Semuanya dengerin aku sekarang. Waktu aku menikahi Aisyah, kita nggak pernah tahu soal ini. Jadi jangan salahkan Aisyah ataupun saya. Aduh, kalau begini jadi bingung. Aku belain siapa ya sekarang? Dimas atau Setia? Mana sekarang posisi mereka sama-sama kuat. Mana ya yang lebih menguntungkan buat aku? Setia, menurut Mama, kamu benar. Dimas juga benar. Tapi ada baiknya kamu dengerin omongannya Dimas, oke? Mam? Iya, Dimas apa yang dibicarakan itu masuk akal kok, logis banget gitu. Dan memang Dimas dan Aisyah nggak bersalah, dia nggak berdosa karena mereka melakukan pernikahan itu kan memang nggak tahu kondisi kayak gimana. Baru taunya juga sekarang ini, iya kan? Logis kok. Mama kenapa belain Dimas? No, Setia, Mama nggak ngebelain Dimas. Mama tuh apa ya? Ikutin kata hati Mama. Mama ikutin apa yang benar, begitu. Enggak kayak gitu, Mam. Ibu Dina kan ibu kandung Aisyah. Jadi yang pantas memberikan pendapat itu ibunya, bukan Mama. Bu Dina, bener kan? Pernikahan antara Aisyah dan Dimas itu nggak sah kan? Ibu nggak tahu, Nak. Ibu nggak tahu masalah ini. Lebih baik ditanyakan saja pada Ustadz yang benar-benar tahu masalah ini, Nak. Setuju, Bu. Nanti kita cari Ustadz ya. Nanti, Dim. Lo bilang nanti. Itu artinya sampai nanti pernikahan lo sama Aisyah tuh nggak jelas. Sebelum semua itu clear, ya, lo nggak boleh tidur sama Aisyah. Kamu nggak berhak ya bicara seperti itu. Sampai detik ini Aisyah masih istri saya. Sudah, Nak Dimas, sudah. Mungkin Nak Setia ada benernya, Nak. Untuk saat ini, Nak Dimas dan Aisyah jangan sekamar dulu. Sampai semuanya benar-benar jelas, Nak. Lagian apa susahnya sih, Mas? Lagian Aisyah kan udah punya kamar sendiri juga di sini. Jadi tinggal balik ke kamarnya aja. Kamu balik lagi ke kamar kita, kayak dulu. Lebih baik aku tidur di kamar tamu. Bu. Balik ke kamar Aisyah aja ya, jangan ke kamar Mas Dimas. Heh. Kamu tuh ya, biang kerok banget kamu tuh. Ih, oke banget sih. Thank you ya, udah mau kerja sama gue.
gue ngelakuin ini bukan karena lo. Dengar ya Bianca, gue harus melindungi Aisyah. Dan gue gak mau hidupnya menderita karena lo dan Dimas. Ya terserah, apapun alasannya, yang penting lo udah bantuin gue. Aisyah anaknya Papa Irwan. Aku masih sulit percaya. Apa sebaiknya aku tanya ya? Halo. Halo, Pak. Pak, maaf. Ada hal penting yang aku harus tanyakan sama Papa. Hal penting apa, Dimas? Tadi ada keributan di rumah, Pak. Cuma yang bikin aku kaget, Bianca bilang Aisyah anak kandung Papa. Apa itu benar, Pak? Astaga. Jadi Bianca sudah mengatakan itu semua ke kamu, Dimas? Jadi itu benar, Pak? Pak, terus gimana Pak kalau itu benar? Apakah pernikahan aku sama Aisyah itu nggak sah karena mereka berdua adik kakak? Enggak. Itu nggak benar, Dimas. Tidak, Dimas. Pernikahan kalian itu sah. Karena apa, Pak? Pak? Halo? Pak? Pak? Kenapa Papa matiin telepon? Padahal tadi Papa mau cerita soal Bianca. Dan Papa bilang pernikahan aku sama Aisyah itu sah. Aku harus ketemu sama Papa. Dimas mau kemana ya? Kok jalannya buru-buru gitu? Jadi penasaran. Harus cari tahu ini. Keterlaluan kamu. Kembalikan HP saya. Enggak, aku nggak akan balikin handphone kamu. Kamu yang jauh lebih keterlaluan, Mas. Jelas-jelas kita udah sepakat untuk tidak membongkar status Bianca sebagai anak adopsi sama siapapun. Dan sekarang kamu mau bongkar itu. Nggak akan aku biarin, Mas. Kamu itu tega, kamu itu jahat. Ingat, Mas, kita ngambil Bianca. Itu ketika masih bayi. Kita rawat Bianca bersama. Terus sekarang kamu mau bongkar. Jahat kamu. Tapi sekarang kondisinya berubah. Kita nggak bisa terus-terusan sembunyikan ini, Siska. Kita harus bongkar. Siapa sebenarnya Bianca? Kenapa? Karena kamu udah ketemu sama anak kandung kamu yang namanya Aisyah itu.
Terus kamu dengan hebatnya bisa menomorduakan Bianca. Gitu, Pak? Gak akan aku biarkan kamu memperlakukan Bianca seperti itu. Buat aku, Bianca sangat berharga daripada 1 juta anak kandung. Kamu paham? Siska. Apa? Saya ini kepala keluarga. Saya kepala keluarga, saya berhak memutuskan semuanya. Bukan kamu. Kembalikan HP saya. Enggak. Kembalikan. Enggak. Lepasin. Udah sakit malah banyak tingkah. Lebih baik aku tambah aja dosis Mas Irwan. Biar kamu tidur terus selamanya dan gak bikin repot. Maaf, Pak. Aku harus melakukan ini. Hanya untuk Bianca. Karena Bianca adalah anak kandungku. Aduh sayang, iya. Iya sayang. Hei, kenapa nak? Oh. Copet! Tolong! Copet, tolong! Maafin Mama sayang, maafin Mama. Mama harus taruh kamu di sini sayang. Mama janji, Mama akan ngambil kamu kembali. Mama sayang sama kamu. Maafin Mama. Maafin Mama sayang. Maafin Mama. Wow, bagus banget Mas. Oh, aku seneng banget, aku happy banget, terima kasih. Kamu romantis banget. Tapi aku mau mohon maaf sebelumnya sama kamu. Kenapa? Aku nggak bisa punya anak, Mas. Tapi nanti kita boleh ya adopsi anak ya?
Aku terima kamu apa adanya. Karena aku sangat mencintai kamu, Siska. Terima kasih ya, Mas. Ini tempatnya. Iya. Kita ke dalam ya, Mas. Yeay, cantik. Aduh cekukan kasihan. Mas, cantik ya. Oh, tapi aku mau ganti namanya jangan Ratna, boleh nggak? Ya terserah kamu. Aku mau ganti namanya jadi Bianca. Setuju nggak? Bagus. Bianca. Berarti kita sekarang panggilnya Bianca. Hai Bianca. Cantik, cantiknya papa. Cantiknya papa. sampai kapanpun. Aku akan melindungi anak kandungku, Bianca. Terus ya, terus. Maaf Pak, Bos, nggak ada kembaliannya, Bos. nggak apa-apa, diambil aja kembaliannya. Alhamdulillah. Goban, 50.000. Waduh, ini rezeki nomplok. Makasih, Bos. Makasih. Iya, sama-sama Pak. Ayo. Rezeki, Pak. Bang. Ada lagi, Bos. Terus. Awas misi. Mau saya tabrak apa ya? Minggir. Mana? Repot banget urusannya duit aja. Nah, gitu dong. Awas, saya tabrak nih lama-lama ya. Makasih ya, Bu. Bang. Si tante itu yang sering saya lihat jalan sama istri abang. Yang abang semalam bilang jahat itu. Yang bener. Iya, Bang. Bener. Serius. Kita buntuti. Ayo. Bentar. Itu rumahnya, Bang. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas? Ada apa kamu kesini? Aku mau ketemu Papa, Ma. Oh, mohon maaf. Papa kamu nggak bisa ditemuin karena lagi istirahat. Ma, tolong Ma. Aku mau ketemu Papa sebentar aja. Ada hal penting yang aku harus tanyakan sama Papa. Dimas, kamu boleh dengar kata Mama? Papa kamu lagi istirahat, kata dokter tidak boleh diganggu dengan siapapun dan dengan pikiran apapun. Papa kamu itu sakit kanker loh, bukan sakit biasa. Ngerti, Dimas?
Maaf, Ma. Bukannya aku nggak ngerti. Tadi aku sempat telepon Papa. Kita membicarakan soal Aisyah. Tiba-tiba teleponnya terputus. Sebentar aja, Ma. Aku mau bicara sama Papa. Dimas. Itu Dimas. 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 Ya begitulah papa kamu. Tolong hargain mama. Papa lagi sedang tidak enak badan. Mama janji sama kamu. Ketika semuanya papa kamu sudah sehat, pasti kamu akan boleh berbicara dengan papa kamu kembali. Saya mohon kamu pulang. Silakan. Pergi. Baik, Ma. Aku permisi. Satu hal lagi, Dimas. Iya. Tolong kamu jaga jangan sampai Bianca tahu kalau papanya sedang gak enak badan, ya? Saya nggak mau Bianca kepikiran apa-apa. Itu aja. Terima kasih. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu si Siska sepertinya sengaja banget gak mau izinin Dimas ketemu sama Pak Irwan. Ada yang mencurigakan nih. Aku yakin banget ada yang gak beres. Sebaiknya aku selidikin. Aduh bang, perut gua mules. Saya pamit dulu ya. Ntar saya jemput. Ya, macam-macam. Mau kemana? Kamar Aisyah. Hei, jangan sembarangan masuk ke kamar calon ibu dari anak gue. Gue gak izinin. Kamu jangan aneh-aneh ya, Setia. Lo tuh yang aneh-aneh kalau masuk ke sana. Gak boleh. Udah sana. Lama-lama kamu keterlaluan ya. Aisyah masih istri saya dan saya mau bicara sama dia. Dim, pernikahan lo sama Aisyah itu gak sah. Lupa lo. Aisyah itu bukan istri lo lagi. Kamu jangan mancing keributan, Setia. Siapa yang mancing keributan sih, Dim? Gue tuh cuma ngingetin doang ya, supaya lo tuh gak nyasar. Saya gak nyasar. Dim, enggak. Ya Allah. Apa benar pernikahan aku nggak sah? Berarti selama ini aku dan Mas Dimas Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti anakku. Minggir. Enggak. Kamu itu harus dikasih pelajaran ya. Lo gak boleh kesana, Dim. Gak boleh kesana. Enggak, gue gak izinin. Minggir, Setia. Enggak. Mas Dimas! Mas Dimas! Mas Setia! Udah, kenapa sih harus berantem kayak gini, Mas? Aisyah, aku mau bicara sama kamu. Tadi aku sempat telepon Papa Irwan. Dan aku bilang soal apa yang dikatakan Bianca. Tapi Papa Irwan bilang dengan yakin bahwa pernikahan kita sah, Aisyah. Itu nggak mungkin. Diam kamu.
Gimana, Mas? Tapi tiba-tiba teleponnya terputus. Aku penasaran, aku ke rumah Papa Irwan. Tapi aku dilarang sama Mama Siska. Katanya Papa Irwan lagi sakit dan nggak bisa diganggu. Ya Allah. Kenapa Mas Dimas pulang? Kenapa nggak di sana aja? Walaupun kita nggak dapat beritanya, seenggaknya kita tahu kondisinya, Mas. Ya udah Mas, kalau gitu kita jenguk Pak. Aisyah, tunggu lu. Lu nggak? Pasti. Apa sih mama marah mulu? Lu tuh lagi sakit, jangan pergi. Mas nggak usah ikut campur ya. Ayo Mas. Aisyah! Apa-apaan sih Papa? Kenapa Papa bilang sama Mas Dimas kalau pernikahan Mas Dimas dan Aisyah itu sah? Maksudnya apa? Suara apaan tuh? Ngapain di situ ya? Pergi nggak dari sini? Pergi! Pergi! Hah? Ngapain ibu Lydia di sini ya? Apaan sih? Saya nggak mau ngapain tuh. Orang saya ini apa? Ih, sepatu saya tuh hampir nyaris copot. Saya lagi pakai sepatu saya kok. Ah, bohong aja. Ini deh, gak usah sok belagat ngomel-ngomel saya ya. Malah saya mau bertanya sama kamu ya Bu Siska. Ini ada apa? Kenapa sikap kamu itu mencurigakan banget? Ya? Mencurigakan? Jangan sok tahu deh bilang-bilang mencurigakan. Mencurigakan apa? Ya mencurigakan banget. Ngapain saya udah pakai pukul-pukul segala pakai sapu itu? Ibu, cepat ibu pergi dari sini sekarang juga. Atau saya telepon polisi karena ibu masuk pekarangan rumah orang tanpa izin. Pergi! Apaan sih? Lebay ya Bu Siska ini ya. Saya itu datang ke rumah besan saya. Jadi saya nggak perlu dong pakai izin segala. Ya jelas harus izin lah, namanya juga rumah orang. Pergi nggak boleh dia? Pergi nggak? Pergi! 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 Awas ya. Apa? Aku nggak takut sama Ibu Lydia. Pergi! Ada-ada aja bikin masalah. Bikin capek aja. Ratna putriku. Ya. Laki-laki ini yang ada di foto tadi
Berarti dia suami Siska. Siapa kamu? Aku suami pertama Siska. Suami pertama? Dia pasti nggak pernah cerita soal aku, karena kamu nggak tahu. Dia perempuan jahat. Dia yang bawa kabur semua hartaku, juga putri kesayanganku, Ratna. Putri kamu, Ratna. Ibu, lagi perempuan namanya Ratna. Oh sayang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh cantik, Mas. Cantik, aku jatuh cinta deh. Langsung loh sama bayi Ratna ini. Boleh nggak kita adopsi dia? Wah, tentu aja boleh. Pokoknya kita rawat dia, kita sayangin dia, layaknya seperti anak kandung kita sendiri. Ya? Makasih ya, Mas. Lagi bobo. Aku ingat nama Bianca waktu masih di panti asuhan itu kan Ratna. Berarti Bianca adalah anak kandung Siska. Artinya Siska sudah bohongi aku selama ini. Bianca? Kenapa nih? Iya sayang, kenapa nak? Halo, Ma. Mama udah tahu belum sih? Kalau tadi Papa telepon sama Mas Dimas dan bilang sama Mas Dimas kalau pernikahan Mas Dimas dan Aisyah itu sah. Papa kamu ini emang kalau ngomong nggak pernah dipikir ya. Udah deh, kamu gak usah mikirin itu Bianca. Kamu tenang aja, oke sayang? Tapi masalahnya sekarang Mas Dimas dan Aisyah sedang menuju ke rumah Mama. Itu lagi satu. Suami kamu juga susah banget diatur. Terus kita harus gimana dong, Ma? Gini Bianca, kamu tenang aja di sana. Nanti Mama akan atur semuanya. Mama akan telepon kamu lagi nanti, oke? Ya udah, oke. Siapa kamu? Berani masuk kamar ini? Kamu ternyata di sini. Siska, ternyata selama ini kamu sudah bohongi saya. Terlaluan kamu, Siska. Ternyata Bianca itu adalah Ratna. Putri kandungmu yang kamu titipkan di panti asuhan. Terlaluan. Jadi kamu sembunyikan Ratna di panti asuhan, iya kan? Jahat.
Jangan harap kamu bisa bebas dari saya. Ingat itu. Mas, pelan-pelan Mas, jangan ngebut Mas. Maafin aku, Aisyah. Aku akan habisi kamu sekarang. Ya. Sekarang aku akan habisi kamu. Aku akan habisi. Berani mendekat? Saya akan telepon polisi dengan tuduhan perampokan. Lihat aja. Tampang kamu yang gelandangan ini. Pantas jadi perampok dan masuk penjara. Masuk penjara. Kau pikir kau bisa nakut-nakutin aku? Gak akan. Aku sekarang sudah jadi preman jalanan. Masuk penjara, keluar penjara itu hal yang biasa. Lumayan juga ya dipukulin sama si Bu Siska. Belum paham dia siapa Lydia. Hah? Awas kamu ya, Siska. Awas. Itu orang ngapain? Cerita ngeliat rumahnya Siska. Sekarang kasih tahu. Di mana Ratna berada? Oh, hebat. Nggak takut masuk penjara? Oke. Tapi kamu harus pikir panjang. Kalau kamu masuk penjara, kamu nggak akan pernah bisa ketemu sama anak kamu. Kamu mau ketemu kan sama anak kamu? Kira-kira apa ya? Anak kamu akan bilang kalau ketemu bapak yang model gelandangan dan kasar seperti ini. Apa dia mau mengakui kamu sebagai ayahnya? Enggak. Dia akan malu dan gak akan pernah mengakui kamu sebagai ayahnya. Kamu benar-benar perempuan licik. Aku akan habisi kamu sekarang, gak ada urusan kamu. Oke. Saya akan pertemukan kamu dengan anak kamu. Tapi dengan satu syarat. Ada syarat-syarat. Sekarang kamu harus kasih tahu. Cepat kamu kasih tahu di mana dia. Santai. Kamu pikir putri kamu seumur hidupnya belum pernah ketemu dan kenal dengan kamu. Kamu bisa bayangkan kalau saya pertemukan dia dengan kamu dengan dandanan seperti ini, gelandangan. Dia tidak akan pernah percaya kalau kamu ayah kandungnya. Dan satu-satunya orang yang bisa membuat dia percaya kalau kamu ayah kandungnya adalah saya, ibunya. Saya akan pertemukan. Saya janji itu. Au! Aduh! Kamu kenapa? Aduh, sakit. Saya minta kamu pergi. Pergi dari rumah ini. Keluar! Sampai kamu ingkar janji, kamu gak akan lepas dari tanganku. Yang pasti aku akan habisi kamu. Keluar kamu. Keluar dari sini. Keluar. Pergi!
tunggu janjimu. Janjimu. Mana kaki kamu yang mana saja? Yang pakai gelangannya, Mas. OMG, ini siapa tuh orang? Kok keluar dari rumahnya si Bu Siska? Ngapain ya? Ada hubungan apa sama si Bu Siska atau Pak Irwan? Ini penampilan juga kayak gitu, kayak orang susah. Gimana Bang, beres? Beres apaan? Sopet. Ya. Mencurigakan banget. Ikutin Mas, ikutin. Ini pasti ada apa-apa nih. Sekarang kamu udah tahu semuanya, Mas. Dan saatnya untuk kamu beristirahat untuk selamanya. Mau apa kamu? Siska, kamu jangan nekat, Siska. Kamu jangan nekat, Pak. Kamu yang memaksa aku untuk melakukan ini, Mas. Kamu yang memaksa aku. Aduh, Gimana sekarang? Masih ada? udah mendingan kok. Udah, Mas. Pelan-pelan aja sini. Kamu yang cari mati, Mas. Kamu. Karena aku akan terus melindungi Bianca, anakku. Selamat beristirahat, sayang, Mas Irwan.
Ma? 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 Mas Irwan! Mas, bangun, Mas! Mama? Mas Irwan, Ma? bangun, Mas! Mas, bangun! Mas, tolong Mama? bangun, Mas! Ma? Ma, kenapa, Ma? Nggak tahu, tolongin. Papa. Tolongin nih, Mas. Ma? Ma? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mungkin. Papa, Papa bangun, Pak. Papa bangun. Pak, Papa, 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 Papa nggak mungkin, nggak mungkin. Papa. Mama! Mama! Mama bangun! Kok ada kayak suara orang nangis? Itu suara Mama sama Aisyah deh. Ada apa ya? Mama! 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 Kenapa, Pak? Mama! 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 Mama kenapa? Mama boleh pergi, Mama jangan tinggalin Bianca. Jangan tinggalin Bianca, Pak. Ini mungkin terbaik Bapak. Aku telepon Ustadz dulu buat ngurus semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Dimas, menantunya Pak Irwan. Saya ingin mengabarkan Pak Irwan telah meninggal dunia. Saya minta tolong sama Pak Ustadz untuk datang mendoakan dan membantu proses pemakaman. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Apa? Dim? Om Irwan meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Oke. Setia, siapa yang meninggal, Nak? Om Irwan, Bu. Om Irwan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, Mas Irwan. Setia anterin ibu ya ke rumah duka ya, Nak. Anterin ibu ya, Nak. Iya. Kita siap-siap sekarang, Bu ya. Ayo, Bu. Ini, kok itu orang balik lagi? Ngapain juga tadi aku kejar-kejar? What? OMG. Apa-apaan ini? Kok ke rumah Ibu Siska jadi banyak orang kayak begitu? Pak. Maaf mau nanya, itu di rumah Bu Siska ada apa ya? Kok ramai banget? Itu Bu, barusan Pak Irwan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah jangan banyak tanya, gua ada rencana. Hah? Lu tunggu sini ya. Waduh, ramai banget. Gak bisa nih gimana caranya ya. OMG, itu kok pergelangan tangan Pak Irwan ada bekas merah? Bekas apa itu? Saya turut berduka cita ya. Yang sabar. Ya, yang sabar. Terima kasih Ibu Lydia untuk pengertiannya. Dengar ya, kamu tuh nggak berhak bilang kata papa. Kamu tuh cuma anak dari istri simpanan papa. Jadi kamu nggak berhak manggil Papa Irwan papa. Aku sadar posisi aku. Tapi aku juga darah daging papa, Mbak. Kurang ajar ya kamu. Berani ya kamu bantah aku. Aku cuma mau nanti ke papa dengan tenang. Kamu tuh bikin aku nggak tenang, tau gak? La ilaha illallah, 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 la ilaha